Baiklah ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan hari ini, ya pertemuan 2 geometri analitik, kita akan membahas tentang sistem koordinat kartesius dan vektor. Oke. Pada bab ini ya akan dibahas tentang sistem koordinat kartesius atau sistem koordinat tegak lurus pada bidang dan ruang untuk menentukan posisi titik dalam kartesius di bidang dan di ruang. Nah, persamaan bidang khusus juga akan dibahas pada sistem koordinat kartesius. Juga jarak antara dua titik di bidang dan juga di ruang. Serta juga akan dibahas tentang titik pada ruas garis dengan perbandingan ya. Oke. Yang pertama, sistem koordinat tegak lurus pada bidang dan ruang. Kalau kita berbicara tentang bidang ya, bidang itu seperti bangun datar. Kalau ruang itu seperti bangun ruang. Oke. Nah, ini merupakan ya beberapa arena permainan pasar malam ya. Ini apa namanya ilustrasi dari bangun ruang dan bangun datar. Oke, kita lanjut ke sini ya. Nah, sistem koordinat tegak lurus di dalam bidang ditentukan dengan memilih suatu satuan panjang serta dua buah garis lurus yang masing-masingnya saling tegak lurus dan berpotongan di satu titik. Perhatikan ini ya, ini merupakan koordinat kartesius ya. Kemudian ini merupakan kuadran 1. Nah, kuadran 1 X-nya lebih dari 0, Y-nya lebih dari 0. Apa maksudnya? Ini kan kuadran 1 kan di sini ya. Di sebelah kanan ini ya. Kan ke sana nih. Nah, X-nya lebih dari 0 kalau ke sana ya. Terus kalau ke atas berarti Y-nya lebih dari 0. Kalau kuadran 2 di sebelah kiri, nah kuadran 2 ini X-nya kurang dari 0 karena kan ke sana. Nah, ke sana X-nya kurang dari 0. Terus Y-nya tetap lebih dari 0 ya, karena kan ke atas Y-nya. Y lebih dari 0. Nah, kan ini kan merupakan ini merupakan wilayah kekuasaan dari kuadran 2. Kalau kuadran 3 ya, kuadran 3 ini X-nya kurang dari 0 dan Y-nya pun kurang dari 0 ke bawah kan. Ini kan wilayah kekuasaan dari kuadran 3. Ini wilayah kekuasaan kuadran 4. Ke sana X-nya lebih dari 0, ke bawah Y-nya kurang dari 0. Itu ya. Itu kuadran 1, kuadran 2, dan kuadran 3 dari koordinat kartesius dan kuadran 4 juga ya. Ini titik 0,0. Nah, letak suatu titik pada sistem koordinat ya dinotasikan dengan X, Y, di mana X disebut absis dan Y disebut ordinat. Jangan lagi terbalik ya. X itu absis dan Y itu disebut dengan ordinat. Nah, suatu sistem koordinat tegak lurus di dalam ruang ditentukan dengan memilih suatu satuan panjang serta 3 buah garis lurus yang masing-masingnya saling tegak lurus dan berpotongan di satu titik. Nah, perhatikan ya, suatu sistem koordinat tegak lurus di dalam ruang ditentukan dengan memilih suatu satuan panjang serta 3 buah garis lurus yang masing-masing saling tegak lurus dan berpotongan di suatu titik. Nah, ini kalau dalam bangun ruang dia harus X, Y, Z. Nggak cukup dengan X, Y saja. Dia harus X, Y, Z untuk di dalam ruang. Nah, perhatikan contoh gambar di bawah ini ya. Nah, ini
ada 1, ya, ada 2, ada 3, ya. 1, ya, 2, ada 3. Ada 3 garis di sini. Ada garis X, garis Y, dan garis Z. Nah, ini merupakan ya koordinat kartesius untuk dalam ruang ya. Nah, kemudian ya dalam ruang ini biasanya ya untuk menggambar bangun ruang sisi datar ya, bukan bangun ruang sisi lengkung. Oke, kita lanjut ya. Nah, perhatikan ke sini, ini jelaskan sumbu X ya, sumbu Y, sumbu Z. Jangan lagi terbalik ya. Sumbu Z itu yang di atas ya, yang maksudnya yang vertikal. Sumbu X dan Y ya serta Z berpotongan pada satu titik, yaitu titik 0,0,0 ya, ingat di sini ya, 0,0,0, dan membagi ruang itu atas 3 bidang koordinat, yaitu bidang X ya, X, O, Y ya, X, O, Y. Jadi titik O itu adalah titik 0,0,0 ya, titik O itu titik 0,0,0. Kemudian bidang Y, O, Z dan bidang X, O, Z dan X, O, Y ya, itu merupakan ya titik potong dari 0,0,0 tadi. Jadi X, O, Y, dan Y, O, Z, dan X, O, Z itu merupakan titik potong dari 0,0,0. Ini contohnya ya. Nah, nanti kalau disuruh menggambar bangun ruang seperti ini, koordinat kartesiusnya, Z-nya vertikal, Y-nya horizontal, X-nya horizontal juga. Seperti ini ya. Nah, bidang X, O, Y, O, Z, dan bidang X, O, Z membagi ruang tersebut atas 8 oktan. Kalau bangun ruang ya itu ada 8 oktan. Kalau bangun datar tadi ada 4 ya, cukup dengan kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4. Nah, kalau yang bangun ruang bidang-bidang pada ruang 3 ya, R3 ini ada 8. Ada oktan 1, X lebih dari 0, Y lebih dari 0, Z lebih dari 0. Oktan 1 di mana? Coba lihat, X lebih dari 0. Nah, kemudian Y lebih dari 0. Kemudian Z lebih dari 0. Ini merupakan oktan 1, oktan 2 ya. Bisa dilihat di layar. Nah, kemudian perlu Anda ketahui bahwa semua titik yang terletak pada bidang X, O, Y mempunyai aplikat 0. Semua titik yang terletak pada bidang Y, O, Z mempunyai apsis 0. Ya. Semua titik yang terletak pada bidang X, O, Z mempunyai ordinat 0. Semua titik yang terletak pada sumbu X mempunyai ordinat 0. Dan aplikat 0. Semua titik yang terletak pada sumbu Y mempunyai apsis 0. Ya. Kalau ini kan apsis ini adalah X, ordinat ini adalah Y, ya. Ini adalah Z. Y, O, Z, X, O, Z, gitu ya. Nah, semua titik yang terletak pada sumbu Z mempunyai apsis 0 ya. Dan ordinat juga 0. Oke, perhatikan.
Sekarang kita menentukan posisi titik dalam Kartesius di bidang dan di ruang. Menentukan posisi titik dalam Kartesius di bidang koordinat. Nah, sekarang misalkan ya, ingat kita itu dalam koordinat Kartesius itu ya untuk yang bidang R2 ya, itu X, Y ya. Seperti contoh ini titik A. Titik A ini ya terletak pada titik ini kan X dulu ya. 2, Y-nya ke atas 3. Jadi ini A ini 2,3. Kalau titik B berarti X dulu ya. 1, 2, X-nya 6, kemudian Y-nya 5. Berarti titik B ini 6,5. Sedangkan titik C ya ini kan 7, berarti 7, Y-nya 1, 7,1. Seperti itu ya untuk menentukan menentukan titik dari bidang Kartesius. Oke, itu ya. Sekarang kita menentukan posisi titik dalam Kartesius di ruang. Tadi kan bidang R2, sekarang R3 ya. R3 itu maksudnya adalah bangun ruang. Kalau R2 itu bangun datar. Nah, letak titik pada koordinat Kartesius dalam ruang ditulis dalam bentuk X, Y, Z, di mana X disebut apsis, Y disebut ordinat, dan Z disebut aplikat. Ya, seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Perhatikan gambar berikut. Nah, ini ya. Ini ada titik A, ada titik B, ya. A dengan B. Nah, B ini terletak pada mana B? Kita mulai dari X, Y, Z. Ini kan X tadi ya. Ini X, ini Z, dan ini Y. Oke, coba kita tentukan ya. Bagaimana cara menentukan? Untuk menentukan letaknya, mulailah dari titik O. Dari titik O. O itu 0,0,0 pada bidang koordinat tersebut. Nah, titik A terletak pada koordinat 2,0. Coba kita lihat ya. Titik A terletak pada koordinat 2,0. Ini kan titik A. Kita mulai dari X, Y, Z. X, Y, Z. Mana X-nya? 2. Ini ya. 0, 2, 5, 0. Enggak ke atas dia ya. 2, 5, 0. Oke, 2, 5, 0. 0-nya kan dia kan enggak ke atas. Oke, coba kita lihat lagi gambar yang tadi ya. Biar lebih jelas. Nah, ini Z, ini Y, ini X ya. Oke. Kita ke bawah lagi. Nah. Sekarang titik B. Titik B terletak pada koordinat 2, 5, 5. X-nya 2, terus ke sana 5, terus ke atas 5. Nah, berarti 2, 5 ya, ke sana 5, ke atas 5 gitu. Makanya ini sebenarnya ini selurusan dengan 5 truk, nah gitu ya. Jadi 2, 5, 5 ya, 2, 5, 5 gitu. Oke, kita lanjut ya. Berarti kita mulai dari titik O ya, titik O ini 0,0,0.
Kemudian barulah kita memulai dari kita lanjutkan ke X. Gitu. Lanjut ya. Ini persamaan bidang khusus ya, persamaan bidang khusus. Berikut ini akan dijelaskan arti dari suatu persamaan yang hanya mengandung satu peubah seperti X sama dengan A gitu ya, Y sama dengan A gitu ya. Persamaan bidang rata dari sebuah bidang yang sejajar dengan bidang X, O, Z, X, O, Z ya, X, O, Z ini sejajar dengan bidang itu ya, X, O, Z dapat dilihat pada gambar 3.7 di bawah ini ya. Dan berjarak A adalah X sama dengan A. Jadi semua titik yang terletak pada X sama dengan A membentuk absis A, membentuk X sama dengan A ya. Seperti contoh X sama dengan A. Nah, ini X sama dengan A ya. Kalau X sama dengan A, berarti ya berapapun Y-nya dia nggak ngaruh ya. X sama dengan A. Ini titik X sama dengan A ya. Jadi ini sejajar dengan X, O, Z. Nah, X, O, Z. Jadi begini gambarnya kalau X sama dengan A. Nah, ini tanda panah ke sana ya. Ini merupakan bidang. Oke, lanjut. Ini Y sama dengan B. Nah, Y sama dengan B. Ini merupakan apa namanya? Ini merupakan titik Y sama dengan B ya. Y sama dengan B ini sejajar dengan X, O, Z. X, O, Z. Nah, sejajar ya. X, O, Z. Kalau yang tadi sejajarnya dengan Y, O, Z. Ya, Y, O, Z. Nah, titik ini bukan titik di sebuah koordinat ya, tapi dari gambar ini ya, bidang ini ke bidang ini. Nah, jadi titik ya, titik X sama agak apa namanya, persamaan X sama dengan A seperti ini gambarnya ya, X sama dengan A. Nah, ini sejajar dengan X, O, Z. Ini X, O, Z. Ini kalau kita gambarkan kayak gini gambarnya, ke atas gitu ya. Baru ke sini. Kalau Y sama dengan B, nah ini Y sama dengan B. Ngapa di sini B-nya? Ini gambarnya ya. Ini gambar Y sama dengan B. Nah, ini sejajar dengan X, O, Z. Ini gambar dari X sama dengan Y sama dengan B ya. Nah, sekarang bagaimana Z sama dengan C? Ini merupakan wilayah Z yang di atas. Anggaplah kita titiknya di sini. Berarti kayak gini gambarnya, Z sama dengan C. Ini sejajar dengan ya YOX atau XOY ya. XOY. Nah, ini merupakan gambar dari Z sama dengan C. Ini sejajar dengan XOY gitu. Jadi ini dikatakan dengan persamaan bidang rata ya. Persamaan bidang rata dari sebuah bidang yang sejajar dengan bidang X, O, Y. Jadi ya, kalau disuruh menggambar misalkan gambarlah persamaan Z sama dengan 3. Kita hitung aja 1, 2, 3. Terus kita gambar kayak gini ya. Di bangun R3. Oke, kita lanjut.
Oke, perhatikan gambar ini ya. Ini bangun ruang dengan titik A, C, dan H. A, ya, C, dan H. Nah, pada gambar ini tampak sebuah bangun ruang dengan titik A, C, dan H yang diketahui koordinatnya. Untuk H-nya 0,0, R. C-nya 0, Q, 0. P-nya 0, P, 0,0 ya. Dengan mempedomani materi, ya kita dapat menentukan koordinat bagi titik-titik lainnya. Koordinat tersebut adalah sebagai berikut. Titik B, PQ, 0, ya. P, Q, 0. Kemudian D, 0,0,0. Koordinat titik E, P, R, 0. Koordinat titik F, P, Q, R. Dan untuk G, 0, Q, R. Perhatikan. Kenapa titik B ini P, Q, 0? Lihat ini kan B, ini kan A, di sini kan P, berarti sudah pasti P ya. Kenapa Q? Ini kan Q. Nah, ini kan 0, Q, 0 kan? Nah, ini kan Q. Nah, kemudian koma 0, dia nggak bergerak lagi ke Z ke atas, dia hanya di bawah. Pokoknya di bawah ini pasti dia 0 ujungnya. Sama kayak D, sama kayak C juga 0 ujungnya ya. Nah, kemudian kenapa titik D juga 0? Nah, D sudah pasti ya 0,0 karena ini titik O. Kalau E kenapa P, R, 0? Di mana E? Ini E. Nah, ini P ya. Nah, ke sana itu R. Kemudian ini titik E tadi ya. Ini titik E. Dari 0 kita mulai ya, dari 0, kemudian ke P, kemudian ke R. Nah, dia nggak bergerak lagi kan ke sana. Di sini merupakan ininya, merupakan stopnya, jadi 0. Jadi dari D kita mulai, P kan ke X dulu nih. Dari D ke X, P, ini kan panjang dari D ke A kan P. Jadi P, terus kemudian ke R, ya, kemudian ke 0, gitu. Kemudian contoh 3.1. Perhatikan bangun ruang pada gambar 3.11 berikut. Pada gambar 3.11 diketahui Q 5,9,0 dan T 5,0,6. Tentukanlah koordinat untuk titik-titik lainnya. Coba perhatikan ke sini. Oke. Kita buahkan ya. Nah, perhatikan. Titik Q, mana Q ini Q ya. Q ke sini 5, kemudian ke sini 9, ya, ke kanan 9, dan nggak ke atas, makanya ini 0. Titik T, ya, T ini ke sini 5, ya, dia nggak ke Y, berarti 6. 6 berarti di sini 6. Ini berarti W ini 6 berarti ya. W itu 6. Ke atas ini 6. Ingat-ingat ya, ke atas itu 6. Karena Z ini kan X, Y, Z. Berarti Z ini 6. Berarti di sini di W ini 6. Ini juga 6, ini juga 6. Nah, sekarang kita disuruh menentukan titik selain Q dengan T, berarti titik S 0,0,0 ya. 0,0,0. Nah, lihat penjelasannya ya. Titik S 0,0,
P5,0,0. Mana titik P? P 5,0,0. Ini P ya. Belum diketahui tadi ya. P. Ke sini 5. Dia nggak ke Y ya. Dari 0,0 nih. Ke sini 5. Nah, dia berhenti di sini. 5. Y-nya 0. Z-nya 0. Dia nggak kemana-mana. Ya, dia nggak ke kiri, ke kanan. Tetap di sini. Sama kayak ini juga. Nah, ini juga. Karena tadi kan Q kan 5, 5, 9, ya berarti ini R ini 9,0,0. Kita lihat ya. R, mana R nih? Nah, 0,9,0. X-nya 0 ya. Benar ya. X-nya kan nggak kemana-mana kan? Nggak ke sini. Berarti dia langsung ke sini. X-nya 0. Setelah 0, kemudian 9 ya, koma. Nggak ke Z juga, tapi tetap di sini 0,9,0 ya. Benar ya, dari X dulu. X-nya 0, Y-nya 9, kemudian dia nggak ke atas, jadi koma 0. Kalau titik P ya, dari X dulu, X-nya 0, Y-nya 9, kemudian ke atas 6, berarti 0,9,6 untuk titik P. Mana P-nya? Nah, 0,9,6. Kemudian apa lagi? Titik AW, W. Ini kan 0,0. X-nya 0, Y-nya 0, Z-nya ke atas 6. Berarti 0,0,6. Titik U, coba titik U. Oke. Titik U dari sini mulai ya ke X dulu. X-nya berapa X-nya tadi? 5 ya. 5,9,6. Jadi 5,9,6 itu U. Dari sini mulai ya, dari ke sini ya. 5 ke sini 9, ke sini 6. 5,9,6 untuk U. Nah, 5,9,6 itu untuk U. Bisa yang menentukannya ya. Kita mulai dari titik 0,0. Kalau mau mencari T, berarti 0, X-nya ke 5, kemudian Y-nya nggak ke Y, berarti 5,0 ya. Saya ulangi ya. Ini titik, kita mau mencari titik T ya. Dari 0,0 ke P. Nah, P ini kan 5 panjangnya. 5, kemudian Y nggak ke Y, berarti 0, terus ke T. T-nya 6. Jadi 5,0,6. Gitu. Nah, sekarang contoh 3.2. Klasifikasikan persamaan berikut berdasarkan arti dari suatu persamaan yang telah dijelaskan pada materi sebelumnya. X sama dengan 2, ya. Ini sama dengan X sama dengan A yang awal tadi. Persamaan X sama dengan 2 merupakan sebuah bidang rata yang sejajar dengan bidang Y, O, Z dan berjarak 2 ke arah sumbu X positif. Ini sudah dijelaskan tadi yang di atas. Itu untuk X sama dengan A. Yang B, persamaan Z kuadrat kurang 4 sama dengan 0. Ini menyatakan dua buah bidang rata, yaitu Z sama dengan 2 dan Z sama dengan min 2. Kenapa seperti itu? Karena akar dari 4 kan ada 2. 2 dengan min 2. Jadi, ada yang sejajar ya dengan bidang X, O, Y dan berjarak 3. Kalau persamaan Y pangkat 3 dikurang 2Y kuadrat dikurang 8Y, kita faktorkan dulu ini ya. Faktor dari Y pangkat 3 min 2Y pangkat 2 min 8Y adalah 0, 4, dan min 2. Jadi ada 3 buah bidang rata yang sejajar dengan bidang X, O, Z. Seperti itu ya. Tadi kan sudah digambar. Kalau X sama dengan 2, seperti apa gambarnya? Ya. Kalau Z sama dengan 2, ya kita ke sumbu Z positif. Kalau Z sama dengan min 2, juga ke sumbu Z negatif.
sama dengan ini ya, untuk Y sama dengan B tadi. Ini anggaplah 0 ini B, 4 itu B, dan min 2 itu juga B. Oke, ini latihan ya. Nah, untuk latihan ini ya, saya ingin kalian mengerjakan nomor 1, nomor 2, nomor 3, kemudian satu, dua, tiga, kemudian nomor 5. 1, 2, 3, 5 ya. Saya ulangi lagi. Latihan dikumpul di Google Classroom ya, nomor 1, kemudian nomor 2, nomor 3, nomor 4 juga. 1, 2, 3, 4, 5. Kerjakan latihan ini. Dikumpul di Google Classroom nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5. Nah, ini tugas kalian ya. Kalian tulis di buku, upload di Google Classroom. Ya. Kalau ada pertanyaan, silahkan berkomentar di Google Classroom. Oke, kita lanjut ya. Jarak antara dua titik di bidang dan di ruang. Nah, jarak antara dua titik di bidang. Misalkan kita pandang jarak dua titik pada koordinat garis ya. Misalkan P1 dan P2. Dua titik pada garis dengan jarak X1 dan X2. Nah, perhatikan ini ada X1, ada X2. X2 ini dari O ke P2. Ya, untuk X1 ini O ke P1. Nah, P1 dan P2 ini dua titik pada garis. P1 dan P2 dua titik pada garis ya. Dengan jarak X1 dan X2. Dari titik O. X2-nya dari titik O ya. X2-nya dari titik O. Dari O sampai ke P2 ini X2. Dari O ke P1 ini X1. Itu maksudnya ya. Nah, jarak titik P1 dan P2, ingat P1 dan P2 adalah dibuat seperti ini ya. P1 dan P2 ya, jarak P1 dan P2 adalah OP2 dikurang OP1. Dari O ke P2 dikurang dari O ke P1 itu maksudnya, atau X2 dikurang X1. Itu jaraknya ya. Oke, kita lanjut. Nah, kita menentukan jarak dua titik pada bidang datar. Jarak titik P1 ke titik P2 ya. Selain menggunakan rumus di atas, ada juga rumus ya, X2 akar dari ya jarak dari titik-titik ini ke titik P2. Itu bisa juga dibuat akar dari X2 dikurang X1 ya, per Y2 ditambah dikuadratkan ditambah Y2 dikurangi 1. Ada nggak rumus di sini ya? Kita lihat. Nah, ini dia. Jarak itu bisa juga cari dengan rumus X2 dikurang X1 dikuadratkan ditambah Y1 dikurang Y2 dikuadratkan. Itu rumus jarak. Bisa juga X1 dikurang X2 kuadrat atau ditambah Y2 dikurangi 1 kuadrat. Ya. Ini rumusnya ya. Rumus mencari jarak dua titik. Kita anggaplah P1 itu, perhatikan ya. Nah, ini kan ada X1, ada X2. Ini X1, X2. Nah, untuk mencari jarak dari P1 ke P2 ya, gunakan rumus ini bisa.
X2 dikurang X1 kuadrat ditambah Y1 dikurang Y2 kuadrat. Gitu. Y1, Y2-nya yang mana? Di sini nggak X1, Y1. Misalkan ini X2, Y2. Gitu. Nah, kalau ini jarak P1 ke P2-nya dia menggunakan rumus Pitagoras. Jadi, ini berapa panjangnya? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, tingginya 6 ya. Kalau alasnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi, panjang P1 ke P2 itu 6 kuadrat ditambah 8 kuadrat. Kemudian diakarkan sama dengan 10 ya hasilnya. Nah, ini lagi contoh ya. Tentukan jarak P1, jarak titik P1 dan P2. Jika P1-nya 1,4, P2-nya min 3,2 ya. Buat ini X1, ini Y1, ini X2, ini Y2. Lalu gunakan rumus ini untuk mencari jaraknya. X2 dikurang X1 kuadrat ditambah Y1 dikurang Y2 kuadrat, kemudian diakarkan. Ininya 1 ini X1, 4 ini Y1, min 3 ini X2, min 2 ini Y2. Nah, gunakan rumus ini nanti akan ketemu jaraknya. Atau bisa juga kan gambar di bidang kartesius, nanti buat segitiga siku-siku untuk mencari jarak P1 dan P2. Nah, ini ya. X2-nya min 3, X1-nya min 1. Mana X2-nya? Ini X2, ini Y2, ini X1, ini Y1 gitu ya. Sehingga dapatlah ya 6 akar 16 tambah 36 atau akar 52. Karena akar 52 ini tidak bisa dibuat dalam bentuk bilangan bulat, maka dia dibikin dalam bentuk akar saja jawabannya. Begitu ya. Kemudian jarak antara dua titik di ruang, ya misalkan kita hendak menentukan jarak antara titik D, X1, Y1, Z1, dan jarak dengan titik F, X2, X2, Y2. X2, Y2, Z2, seperti pada gambar ya. Nah, misalkan kita mau mencari jarak D ke F, nah bisa juga menggunakan rumus Pitagoras ya, dari DB berapa, dari kemudian ke FB ya. Oke, kita masuk ke contoh. Ini Pitagoras ya. Nah, ini merupakan bangun ruang. Nah, ada nggak contohnya? Nah, karena ini merupakan 3 titik ya, ada titik X1, Y1, Z1, ada X2, Y2, Z2. Maka rumus mencari jaraknya itu beda lagi ya. Rumusnya sebagai berikut ya, dari D ke F ya, dari D ke F ya. Itu rumusnya adalah, ini perhatikan di bawah ya. X2 dikurang X1 ya, ini ya, X2 dikurang X1 kuadrat tambah Y2 dikurang Y1 kuadrat tambah Z2 dikurang Z1 kuadrat. Ini rumus untuk mencari jarak titik ya, jarak titik, jarak dua titik di bangun ruang. Karena ada 3 titik tadi, maka X2 dikurang X1 kuadrat tambah Y2 dikurang Y1 kuadrat tambah Z2 dikurang Z1 kuadrat. Nah, lanjut contoh ya. Tentukan jarak titik P 3,1,4 dan titik Q 5,0,2. Ini anggaplah X1 3. Ya, Y1 1, Z1 4. Kemudian di Q itu X2 5, Y2 0. Kemudian
Z2 itu 2. Pakai rumus ini, X2 dikurang X1. Karena X2 merupakan 5 dan X1 merupakan 3, ya dibuat aja 5 kurang 3, kuadratkan ya. Nah, setelah dikuadratkan, jumlahkan, hasilnya nanti itu 9. Akar 9 sama dengan 3. Jadi jarak antara P dan Q adalah 3. Seperti itu rumusnya ya. Kalau 3 titik, gunakan rumus ini. Kalau 2 titik, gunakan rumus yang tadi. Oke. Kita akan lanjut ya. Nah, sekarang koordinat titik yang membagi ruas garis PQ atas perbandingan M berbanding N. Misalkan P-nya X1, Y1, Z1, dan Q-nya X2, Y2, Z2. Ya. R, X, Y, Z. Ini membagi garis PQ atas perbandingan M banding N. Perhatikan gambar ini. Nah, dari P ke R itu panjangnya M. Dari R ke Q itu panjangnya N. Nah, kita mau mencari panjang garis dari P ke Q, misalkan ya. Panjang garis dari P ke Q. Seperti contoh, belum ya. Perhatikan ya. Koordinat titik R dapat ditentukan dengan mengikuti langkah-langkah berikut. Proyeksikan garis PQ ke bidang X, O, Y. Mana garis PQ? Di sini ada nggak garis PQ? Ini P ya, P1 Q. Tapi kita lihat gambar yang awal tadi ada PQ-nya. Nah, proyeksikan garis PQ ya, PQ ke bidang X, O, Y. X, O, Y. Ini PQ. Ini PQ. Nah, ke bidang X, O, Y. Ini X, ini O, ini Y. Nah, ini merupakan bidang X, O, Y kan di sini wilayahnya. Nah, ini merupakan P1, Q1 ini merupakan proyeksi, ya, proyeksi garis PQ. Garis PQ. Ini proyeksinya P1, Q1 ya. Jadi proyeksi garis PQ ke bidang XOY diperoleh garis P1 Q1 atau P1 Q1. Dengan P1 itu X1, Y1, 0, P1, X1, Y1, 0, Q1-nya X2, Y2, 0. Oke. Ini kita mau mencari jarak PQ, ini kita proyeksikan ke P1 Q1 ya. Kemudian ya, berdasarkan gambar 3.16 di atas ya, AP panjangnya AP1 mana A? Ini A, ini P1 sama dengan R ke R1 ya. Kita misalkan itu Z. Kemudian AP A ke P itu sama dengan Z dikurang Z1. Z dikurang Z1. Ini segitiga APR itu sebangun dengan segitiga BQR. Segitiga APR ini sebangun dengan BQR sama aja ya, QBR. Kita langsung ke contoh aja ya, biar lebih jelas. Nah, memadai ya. Oke, contoh ini ya. Misalkan ya titik itu min 4 ya, 5 min 6 dan Q itu 2 min 4 3. Koordinat titik R membagi PQ atas perbandingan min 4 banding 1. Tentukanlah koordinat dari titik R tersebut. Koordinat R ya, yang ditanya. Ini P-nya min 4, 5, min 6. Q-nya 2, min 4, 3.
koordinat titik R membagi PQ atas perbandingan min 4 banding 1 PQ ya. Coba kita lihat ya. Koordinat titik R dapat ditentukan sebagai berikut. Ini pakai rumus yang atas tadi ya. Nah ini. X2 tambah X1 bagi 2, koma Y2 tambah Y1 bagi 2, tambah Z2 tambah Z1, Z2 tambah Z1 dibagi 2. X2 ya, X1, Y2, Y1, Z2, Z1. Kemudian, nah, titik R yang membagi ruas garis PQ dengan perbandingan M berbanding N ya, bisa juga ditentukan dengan rumus M X2 tambah N X1 per M tambah N. Ini kalau perbandingannya M dengan N ya. Kemudian M Y2 tambah N Y1 per M tambah N. Rumus-rumusnya ya. Kemudian, koordinat titik R yang membagi ruas garis PQ atas perbandingan M berbanding N ya. Jika diproyeksikan tadi ke bidang Y, O, Z. Nah, ini rumusnya. Kemudian, oke, nggak ada lagi. Nah, yang ini kita menggunakan rumus ya yang M dikali ini. Oke, ini ya. M dikali X2 tambah N dikali X1. M-nya, kita tentukan dulu M-nya berapa ya. M-nya itu min 4, kemudian N-nya itu 1. Nah, ini X1, Y1, Z1. Ini X2, Y2, Z2. Oke, kita kembali ke rumus ya. Nah, MX2 tambah NX1. MX2 tambah NX1. Kita lihat lagi ya. Nah, M-nya min 4. Oke. X2-nya itu 2. Ini kenapa min 4? Karena kan N-nya kan 1. 1 dikali X1 kan min 4. 1 dikali min 4 per M tambah N. Ya. M-nya min 4, N-nya 1. Min 4 tambah 1 atau sama dengan 1 kurang 4. Gitu. Kemudian MY2 tambah NY1. MY2 tambah NY1. Mana MY2? M-nya min 4 ya. M-nya min 4, MY2. Y2-nya berapa? Ini ya, ini X2 ini Y2. Y2-nya min 4 ditambah NY1. N-nya kan 1, Y1-nya berapa? Ini kan Y1-nya kan 5. Nah, 5 per 1 kurang 4. M tambah N. Dan seterusnya ya. Sehingga diperoleh R itu 4,-7,6. Jadi gunakan rumus yang ini ya. Oke, yang ini. Untuk menentukan koordinat titik R dari soal ini. Ini rumusnya. Saya ulangi lagi ya. Ini rumus yang digunakan untuk menentukan koordinat titik R. Jadi sebelum menentukan kalian harus membuat dulu ya. Ini X1, ini Y1, ini Z1, ini X2, ini Y2, ini Z2. Baru masukkan rumusnya M ya. X1
ditambah N Y1 gitu. Nah, MX2 tambah NX1 ya. X2 Y1. Oke. MX2 ditambah NY1. Ini X2, ini X1. Oke, lanjut ya. Ini merupakan latihan ya. Oke, latihan kalian. Silahkan kalian kerjakan soal nomor 1A. Kemudian sama nomor berapa ya? Ntar lu. Kalian bisa kira-kira nomor 1A dan nomor nomor 2. 1A dan nomor 2 kerjakan, sama latihan yang sebelumnya juga dikerjakan. Oke, dikumpul pada hari ini ya. Di Google Classroom. Silahkan dikerjakan ya. Soal nomor 1 dan nomor 1A ini ya. Ini 1A, ini nomor 2. Soal nomor 1 dan soal nomor 2. Untuk nomor 1 cukup 1A saja. Dan soal yang sebelumnya tadi juga dikerjakan, dikumpul hari ini di Google Classroom ya. Demikian ya. Kalau ada pertanyaan silahkan berkomentar di Google Classroom kita. Kalau ada pertanyaan akan saya jawab di sana ya. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.